Bab 29. Sudah merepotkanmu. Ibu kota kerajaan, pusat kekuasaan kerajaan Jiang, juga merupakan tempat kerajaan Jiang yang paling makmur. Dan disinilah banyak anak muda mengejar impian mereka. Kapal awan semakin dekat dengan ibu kota kerajaan, dan ibu kota kerajaan semakin jelas di mata semua orang. Di samping Daniel Lu tiba-tiba berkata, "Sobat kecil Mileye, ibu kota kerajaan ini campuran berbagai jenis orang, jadi kamu harus lebih bijaksana, jika tidak, mungkin akan banyak masalah." Mileye mengangguk, "Aku tidak akan membuat masalah." Daniel Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bukannya aku takut kamu akan menyebabkan masalah, tetapi tempat ini benar-benar bercampur dengan banyak jenis orang. Bahkan sebagai penguasa kota, aku harus berhati-hati di sini, karena takut menyinggung beberapa orang yang seharusnya tidak disinggung." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Sobat kecil Mileye, bukan hanya jangan membuat masalah di sini. Jika kamu bisa berteman lebih banyak orang, itu akan sangat bermanfaat bagimu." Berteman. Mileye mengangguk, dia secara alami memahami manfaat memiliki satu teman lagi. Kapal awan semakin dekat dengan ibu kota kerajaan. Dari posisi saat ini, dapat melihat penampilan ibu kota kerajaan. Skala ibu kota kerajaan tidak terlalu besar, populasi sekitar 1 juta, dan kotanya sangat tua, rupanya sudah memiliki beberapa sejarah. Namun, sangat makmur di sini. Sebelum mendekat, di sekitar ibu kota kerajaan, tak terhitung banyaknya kapal awan yang masuk ke ibu kota kerajaan dan banyak kapal awan yang berangkat dari ibu kota kerajaan. Mileye melihat pemandangan di langit dan berkata dengan lembut, "Ini sangat ramai." Daniel Lu tersenyum dan berkata, "Bahkan lebih hidup setelah masuk." Mileye mengangguk, dan dia juga sedikit penasaran dengan ibu kota kerajaan di hadapannya. Kapal awan itu tiba-tiba berhenti ketika jaraknya sekitar 1000 meter dari ibu kota kerajaan, lalu perlahan-lahan turun. Di bawah kapal awan itu terdapat sungai yang sangat luas. Di wilayah sungai itu, setidaknya ada belasan kapal awan yang berhenti. Sungguh spektakuler. Pada saat ini, terdengar suara di lapangan, "Ibu kota kerajaan telah tiba, semua penumpang tolong bersiap-siap untuk turun." Mileye berbalik dan kembali ke kamarnya, melihat Lin Siye belum bangun, dia tidak membangunkannya, tetapi menggendongnya dan datang ke dek kapal awan. Daniel Lu melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Sobat kecil Mileye, datang ke kediamanku dulu." Mileye mengangguk, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." Mendengar ucapan Mileye, si gendut Brady Lu di sampingnya langsung tersenyum, karena bosan datang ke ibu kota kerajaan sendirian, dan sekarang dia punya 2 sahabat, tentu dia bahagia. Kapal awan perlahan-lahan turun, dan segera, kapal awan berhenti dengan mulus di sungai. Sebuah tangga panjang diturunkan di tepi kapal awan, dan banyak orang turun dari kapal awan. Setelah Mileye berjalan menyusuri kapal awan dengan adik perempuan di punggungnya, dia mengikuti Daniel Lu menuju gerbang kota tidak jauh. Di atas kapal awan, Merlihan menatap punggung Mileye dan berkata pelan, "Akademi Changmu ini, aku khawatir tidak akan damai." Di samping Merlihan, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa Nona tidak menunjukkan kebaikan padanya?" Merlihan menggelengkan kepalanya, "Aku sudah melewatkan kesempatan terbaik, dan sekarang pergi berteman, itu hanya penghinaan pada diri sendiri." Mengatakan itu, dia menatap ibu kota kerajaan di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Sekarang hanya dengan bergabung dengan Akademi Changmu, ada secercah harapan." Di bawah gerbang ibu kota kerajaan, Mileye memandang gerbang kota di depannya dan merasa cukup emosional. Pada saat ini,
dia menyadari betapa kecilnya kota Kinceng. Gerbang kota Kinceng bahkan tidak sepersepuluh ukuran dari gerbang kota di depannya. Ini adalah kota yang sebenarnya, kota Kinceng bahkan bukan kota sama sekali. Setelah memasuki gerbang kota, perasaan pertama Mileye adalah besar, jalan di bawah kakinya setidaknya selebar 20 kaki, dan bangunan di sekitarnya tersebar, tanpa rasa sesak sedikit pun, dan terlihat sangat nyaman. Perasaan kedua adalah bahwa itu ramai dan kotanya ada banyak lalu lintas, dan penuh dengan suara-suara orang. Jika kamu berbicara dengan suara rendah, itu akan sulit untuk didengar. Pada saat ini, Lin Siye juga bangun. Lin Siye melihat sekeliling dengan takjub, "Kakak, tempat ini jauh lebih ramai daripada kota Kinceng kita." Mileye tersenyum, lalu menatap Daniel Lu, "Senior Lu, di mana Akademi Changmu?" Daniel Lu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, sobat kecil, Akademi Changmu ini masih memiliki waktu sekitar 10 hari untuk mulai merekrut. Pada tahap ini, Akademi Changmu tidak terbuka untuk umum, jadi tidak masuk akal bagimu untuk pergi sekarang. Ayo tinggal di rumah aku dulu, kemudian berkultivasi selama beberapa hari, kemudian pergi ke Akademi Changmu dengan putraku ketika sudah siap, bagaimana?" Mileye mengangguk, "Tentu saja bagus." Di bawah kepemimpinan Daniel Lu, kelompok itu datang ke sebuah rumah besar. Rumah besar itu besar dan mewah, ini juga normal. Bagaimanapun juga, Daniel Lu adalah penguasa sebuah kota. Daniel Lu mengatur halaman terpisah untuk Mileye dan adiknya, dan juga mengatur 3 pelayan, yang membuat Mileye sedikit malu. Dan setelah memasuki halaman, kurang dari setengah jam kemudian, Lin Siye tertidur lagi. Melihat adegan ini, hati Mileye langsung muram. 24 jam sehari, Lin Siye mungkin tidur selama 18 jam. Ini jelas tidak normal. Setelah menutupi Lin Siye dengan selimut, Mileye meninggalkan ruangan dan datang ke halaman. 10 hari. Akademi Changmu inilah yang kini menjadi harapannya. Namun, dia masih sedikit khawatir karena dia tidak mencapai alam energi perlindungan sekarang dan persyaratan minimum Akademi Changmu adalah alam energi perlindungan. Seolah memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan liontin giok putih yang diberikan kepadanya oleh Ladia An. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa menggunakan liontin giok ini, meskipun dia benar-benar ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk masuk Akademi Changmu. Pedang spiritual. Mileye tahu bahwa setelah memasuki Akademi Changmu, dia harus mulai mengatasi masalah pedang spiritual. Dia berbeda dari yang lain, jika dia ingin meningkatkan alamnya, dia hanya dapat menemukan pedang spiritual untuk dimakan, dan seberapa berharga pedang spiritual itu. Kalaupun ada, harganya berapa? Dengan kondisinya saat ini, khawatir dia bahkan tidak mampu membeli sehelai rambut pun. Baru sekarang dia sangat menyadari betapa sulitnya bagi orang biasa untuk berkultivasi. Kultivasi. Mileye memasuki menara penjara alam. Dia tidak berlatih melawan bayangan, kini bayangan bukan lagi lawannya, yang harus dia lakukan sekarang adalah benar-benar menguasai jiwa pertarungan. Dia tidak sepenuhnya memahami jiwa pertarungan yang halus ini. Waktu berlalu, dan ada kurang dari 2 hari lagi untuk pendaftaran Akademi Changmu. Di dalam menara penjara alam, Mileye mengepalkan tinjunya, dan di atas tinjunya, kekuatan tak terlihat terus bergetar. Jiwa pertarungan. Sekarang dia tidak perlu mengandalkan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati untuk melawan master alam kehampaan. Sekarang dia bisa bertarung melawan alam kehampaan dengan jiwa pertarungan ini sendirian, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa menang. Cuma sayang dia tidak mengerti jiwa pedang, kalau tidak,
Sekarang menghadap master alam kehampaan, benar-benar tidak akan ada tekanan. Setengah jam kemudian, Mileye meninggalkan menara penjara alam. Karena Daniel Lu datang ke halaman kecil mereka dan melihat Mileye, Daniel Lu tersenyum dan berkata, "Sobat kecil betah di sini baru-baru ini." Mileye tersenyum lalu berkata, "Sejujurnya, aku dan adik perempuanku belum pernah tinggal di tempat yang sebaik ini." Daniel Lu tertawa, "Sobat kecil, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Ngomong-ngomong, ada jamuan makan malam ini. Jika kamu punya waktu, kamu bisa membawa adik perempuanmu pergi bersamaku." Perjamuan. Mileye tertegun, lalu bertanya, "Perjamuan apa?" Daniel Lu berkata sambil tersenyum, "Perjamuan makan yang diselenggarakan oleh pangeran pertama ibu kota kerajaan. Setiap kali Akademi Changmu merekrut, akan ada orang-orang jenius dari berbagai tempat kerajaan Jiang yang datang ke ibu kota kerajaan. Tentu saja, keluarga kerajaan Jiang tidak akan meremehkan para jenius ini. Oleh karena itu, Yang Mulia Raja akan mengirim seorang pangeran untuk menyambut para jenius ini untuknya." Mileye merenung sedikit, lalu berkata, "Tidak semua orang bisa berpartisipasi." Daniel Lu mengangguk, "Ini tentu saja, hanya mereka yang memiliki status dan kekuatan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini, atau dengan kata lain, hampir semua orang yang dapat berpartisipasi dalam perjamuan ini dapat memasuki Akademi Changmu 100%, jika tidak, mereka tidak akan diundang." Mileye tersenyum pahit, "Senior, aku tidak menerima undangan." Daniel Lu berkata dengan tegas, "Sobat kecil, kamu bisa pergi denganku. Adapun undangan, cukup aku yang mengundangmu. Jika kamu bisa, lebih baik pergi ke sana. Itu semua monster jenius tahun ini. Jika kamu bisa berteman dengan beberapa orang, itu juga akan baik untukmu. Bagaimana menurutmu?" Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk. Seperti yang dikatakan Daniel Lu, senang bisa berteman dengan beberapa orang, dan kultivator pedang tidak harus sendirian. Apalagi dia juga ingin melihat jenius kerajaan Jiang yang mempesona. Daniel Lu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu tolong bersiap-siap, kita akan berangkat nanti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Mileye kembali ke kamar, dan pada saat ini, Lin Siye juga bangun. Mileye berjalan di depan Lin Siye, dia dengan lembut mengusap pipi Lin Siye, dan berkata dengan lembut, "Jangan tidur lagi, kakak akan mengajakmu makan dan minum." Lin Siye berkedip, lalu tersenyum cerah, "Oke." Mileye menggaruk hidung kecil Lin Siye dengan ringan, "Cuci mukamu, kita akan segera berangkat." Setengah jam kemudian, Daniel Lu meninggalkan kediaman bersama Mileye dan adiknya, dan segera, mereka tiba di sebuah restoran di pusat kota. Pavilion Xianke. Pavilion Xianke adalah restoran terbesar di ibu kota kerajaan. Luasnya hampir 1000 meter persegi dan memiliki 6 lantai. Lapisan luarnya dilapis dengan emas, yang sangat mewah. Dan restoran ini adalah milik Pavilion Suixian. Melihat restoran ini, Mileye dan adiknya kaget. Di mana mereka pernah melihat restoran yang begitu besar dan mewah. Belum lagi mereka, bahkan Brady Lu yang gendut sedikit terkejut, kota Qianshan tidak memiliki restoran sebesar itu. Melihat ekspresi mereka bertiga, Daniel Lu tertawa, "Ini bukan yang terbesar. Jika kamu pergi keluar untuk melihat lebih banyak di masa depan, kamu akan menemukan bahwa dunia ini sangat besar sehingga penuh dengan keajaiban." Mileye mengangguk, untuk ini, dia sangat setuju. Untungnya, dia meninggalkan kota Qingcheng, jika tidak, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya menonton langit kecil. Daniel Lu memasuki Pavilion Xianke bersama mereka bertiga,
dan seorang wanita cantik segera menyapanya, "Penguasa kota Lu." Daniel Lu mengangguk. Wanita itu tersenyum manis, "Masih ada setengah jam sebelum jamuan makan." Pangeran pertama telah mengatur beberapa kegiatan, hiburan, untuk penguasa kota Lu. Maukah penguasa kota Lu mencobanya? Mendengar ini, Daniel Lu sedikit tersipu, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, bawa aku menemui pangeran pertama." Wanita itu mengangguk dan berjalan ke atas bersama Daniel Lu dan Mileye. Saat mereka sampai di lantai 4, Mileye dan adiknya tercengang dengan pemandangan di depannya. Lantai 4 seperti persegi, sangat besar, lebih besar dari seluruh keluarga Ye mereka, dan sangat mewah, dikelilingi oleh emas dan biru yang indah, seperti istana, dan bahkan lantai ditutupi dengan lapisan tebal kulit binatang yang lembut dan nyaman untuk diinjak. Wow! Di samping, si gendut Brady Lu tiba-tiba menginjak kulit binatang di bawah kakinya dan berseru, "Ayah, ini kulit harimau merah. Selembar kulit binatang ini harganya setidaknya beberapa ratus koin emas. Setidaknya ini ada puluhan ribuan lembar di sini." "Persetan, paviliun Suixian ini memiliki lebih banyak uang daripada keluarga kita." Mendengar ini, Mileye dan Lin Siye saling berpandangan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kemiskinan membatasi imajinasiku." Daniel Lu tersenyum, "Sobat kecil, paviliun Suixian ini sangat kaya, bahkan keluarga kerajaan pun kalah kaya." Setelah berbicara, dia melirik ke kejauhan, dan kemudian berkata lagi, "Sobat kecil, tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan cepat menuju kejauhan. Pada saat ini, seorang pemuda datang. Pemuda mengepalkan tinjunya ke Mileye, "Apakah saudara ini baru datang di sini?" Mileye mengangguk, mengepalkan tinjunya sebagai balasan, "Baru saja tiba." Pemuda tersenyum dan berkata, "Saya calon kepala keluarga Yu kota Chuancheng, Brazen Yu, berani bertanya siapa saudara ini?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Kota Qingcheng, Mileye, salah satu kultivator mandiri." "Kultivator mandiri?" Pemuda sedikit terkejut, lalu melirik ke arah Mileye, "Apakah kamu seorang kultivator mandiri?" Mileye mengangguk, "Tepat." Ekspresi pemuda berubah dingin, "Permisi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Mileye." Pemuda itu minggir, dia mengepalkan tinjunya ke salah satu pria, "Aku calon kepala keluarga Yu, kota Chuancheng Brazen Yu, siapa Anda?" Pria itu mengepalkan tinjunya sebagai balasan, "Kota Yuecheng, calon kepala keluarga Mo, Sandri Mo." Mendengar hal itu, pemuda kaget, apakah itu keluarga Mo yang memiliki puluhan tambang emas? Pria itu mengangguk, "Tepat." Pemuda meraih lengan pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Kak Mo, hari ini kamu dan aku saling bertemu seperti teman lama. Kemari, mari kita minum-minum." Bersambung. M.